yang ada di BUMD SS. Karena jujur saya secara pribadi, waktu jadi direktur utama itu sangat terkejut. Begitu hari pertama saya masuk, saya sering cerita, saya datang jam 8 kurang 15, nggak ada satu karyawan pun yang sudah ada di kantor. Ada yang datang jam 8.15, ada yang setengah 9. Kita masih biarkan sampai hari yang kedua, dan luar biasa, ternyata tidak ada perubahan. Hari ketiga seluruh karyawan kita jemur di depan. Waktu itu kita keluarkan statement, take it or leave it. Mau ikut direksi kita atau keluar dari BUMD. Karena tidak mungkin kita membangun apapun kalau sumber daya manusianya itu tidak capable. Karena itulah makanya sekali lagi, dua orientasi itu yang kita bangun. Dan alhamdulillah berkat doa masyarakat Subang dan doa dari dukungan para media dan dukungan dari komisaris, direksi dan seluruh karyawan, akhirnya secara bertahap SS ini membangun usaha. Nah, usaha apa yang kami lakukan? Itu adalah kami berpikir SS ini harus adaptif. SS ini harus responsif terhadap perkembangan Subang. Kami tidak mungkin memaksakan bahwa bisnisnya harus ini. Justru kami mencoba untuk adaptif dan responsif. Apa sih yang peluang yang ada? Makanya kita melihat bahwa pertama, Subang ini sekarang sedang berubah dari kota agraris ke kota industri. Nah, pemahaman ini di Direktur Keuangan, Direktur Operasional, dan para komisaris yang membawa dan mengarahkan usaha apa sih yang harus kita lakukan. Sekali lagi, kami membaca peluang. Kami nggak mungkin memaksa, tapi benar-benar harus bertransformasi. Nah, Subang saat ini sedang bertransformasi dari kota agraris menjadi kota industri. Sehingga kami menangkap peluang itu. Apa peluang di antaranya? Yang pertama adalah dari transformasi tadi, Subang ini sekarang sedang membangun kawasan-kawasan industri. Ada kawasan industri Patimban, ada kawasan industri Surya Cipta, dan sebagainya. Buat kami ini adalah peluang. Kemudian opportunity yang kedua adalah dibangunnya pelabuhan Patimban. Sehingga buat kami, ini kami harus fokus dan harus mengambil sesuatu dari situ. Ya, begitu juga dari bisnis-bisnis yang lainnya. Sehingga kami sekarang ini mengarahkan bagaimana bisnisnya itu benar-benar memanfaatkan momentum itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hari ini SS ini berfokus kepada bisnis-bisnis. Yang pertama adalah dalam proyek pemadatan lahan. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita SS ini, nanti saya bagikan tulisan press release-nya, sudah mendapatkan proyek pengurugan lahan di kawasan industri di Patimban. Ya. Kemudian yang kedua adalah kami memiliki bisnis di pelabuhan. Bisnis kami di pelabuhan itu adalah bisnis menjadi partner utama pelabuhan multipurpose. Jadi di Patimban itu, Bapak Ibu sekalian, bisnis yang jalan tuh baru dua. Yang pertama adalah bongkar muat mobil, dan yang kedua adalah bongkar muat non mobil, rupa-rupa, dari mulai besi, beras, dan itu non kontainer. Nah, SS hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sebagai main operator untuk pelabuhan yang non mobil atau multipurpose. Jadi kalau Bapak ke sana, kita punya container office di sana, Pak. Jadi siapapun yang bongkar muat barang di situ, itu pasti menggunakan container office PT Subang Sejahtera. Kemudian kita punya equipment, Pak, alat-alat untuk bongkar muat. Ya, jadi yang bongkar muat selain mobil itu pasti melalui operatornya adalah kita. Ya, itu bisnis kita yang kita tangkap di Patimban. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa SS adalah bekerja sama dengan partner memiliki batching plan atau ready mix. Ya, karena kami melihat bahwa siapapun pemenang kontraktor pembangunan, apakah APBD ataupun pembangunan jalan desa, itu semuanya pasti menggunakan rata-rata adalah beton.
Jadi pemenangnya boleh PT ini, CP ini, dan sebagainya. Pasti mereka itu membeli ready mix. Nah, kami melihat bahwa ini adalah satu peluang, artinya sepertinya adalah ya apapun makanannya, betonnya adalah dari SE. Sehingga ini adalah menjadi kontribusi yang cukup signifikan, terutama di 2023. Nah, di tahun 2025, Pak, karena persaingan yang sangat ketat untuk batching plant ini, kita sekarang mencoba menempatkan dengan partner batching plant di kawasan industri. Karena sekarang semua perusahaan itu sangat berkompetisi di Subang itu. Artinya kalau strategi kita keliru, mungkin kita bisa kalah. Nah, demikian juga yang berikutnya, yang keempat, bisnis kita adalah di bidang pangan. Ya, alhamdulillah di bidang pangan ini terjadi memang fluktuasi yang cukup tajam dalam pengertian karena bisnis pangan juga luar biasa kompetisinya, tetapi alhamdulillah sampai hari ini kita eksis di bisnis pangan, sehingga bisnis-bisnis inilah yang menopang kami berkembang selama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisnis-bisnis tadi adalah salah satu yang menghasilkan. Nah, ada penghasilan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin terakhir ini adalah menjadi isu gitu. Kalau istilah Kang Hadi dengan Pak Dadang mah gandeng lah gitu ya. Makanya hari ini saya ingin menjelaskan. Pendapatan kita yang kedua selain dari usaha tadi, itu adalah pendapatan dari dividen atau dari saham. Jadi kalau selama ini isunya bahwa SS itu adalah pengelola PI 10%, itu mohon maaf keliru, Pak. Jadi berdasarkan Permen ESDM, Pak, pengelola PI itu adalah BUMD provinsi yang khusus menangani masalah PI, tidak boleh berbisnis yang lain. Nah, perusahaan pengelola PI ini sahamnya adalah terdiri dari beberapa BUMD di kabupaten kota. Pemegang saham utama dari pengelola PI itu, ini pengelola PI itu BUMD-nya di provinsi namanya MUJ WNWJ. Nah, sahamnya adalah pemegangnya yang paling utama adalah MUJ sendiri provinsi. Ya, kemudian yang kedua adalah nanti ada rilisnya yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah Jack Pro, Pak, dari Jakarta. Ya, pemegang sahamnya. Kemudian ada Persorada dari Indramayu. Kemudian ada dari Bekasi. Kemudian ada dari Kerawang. Nah, sesuai dengan permintaan daripada Komisi, SS ini adalah pemegang saham minoritas, Pak. Saya sampaikan, Pak, pengelola PI itu adalah namanya MUJ ONWJ, BUMD Provinsi. Dan itu menurut Permen, murni tidak boleh berbisnis yang lain, khusus mengelola PI. Nah, MUJ ONWJ ini sahamnya adalah terdiri dari saham dari kabupaten kota. Saya sampaikan, PT Migas Utama Jabar itu adalah 62,13%, Jakarta Propertindo adalah 20,2%, kemudian Persorada Karawang 8,2%, Wiralodra Indramayu 4,7%, SS itu adalah 2,9%. Jadi persepsi selama ini bahwa SS itu adalah pengelola PI 10%, mohon maaf kurang tepat. Karena PI itu pengelolanya harus PT yang khusus. Nah, selama ini ada isu juga di Subang bahwa harusnya adalah yang similar, yang sama-sama linear. Tidak begitu, Pak. Jack Pro itu tidak punya bisnis migas, tapi dia adalah konstruksi, pemegang saham 20%. Yang harus memegang PI itu 100% adalah memang didedicate dan dibangun khusus. Nah, itulah komposisi pemegang saham. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan adalah kita itu memiliki dua pendapatan. Pendapatan yang pertama adalah sekali lagi dari usaha-usaha, kemudian yang kedua adalah dari saham atau dividen saham di MUJ ONWJ. Dengan kita komposisi sahamnya adalah
2,9%. Pertanyaannya adalah, kemana Pak uang-uang itu? Nah, uang-uang itu kami kelola dalam laporan keuangan yang kesemuanya adalah tahun 2024, audit itu belum keluar ya Pak Deden ya. Tahun 2023 Pak, SS ini diaudit oleh dua lembaga. Yang pertama adalah KAP Pak Deden ya, dengan kategori bahwa kita adalah perusahaan yang sehat, dan yang paling kredibel dan paling detail adalah BPKP. Dan BPKP menyatakan bahwa kami adalah perusahaan yang sehat, bahkan alhamdulillah di atas rata-rata di Kabupaten Subang. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian bahwa laporan keuangan adalah semua diaudit oleh dua lembaga yang sangat kredibel. Hanya mungkin kami mohon maaf selama ini silaturahimnya Pak kami agak kurang, terutama dengan media, karena kami mengejar dua hal tadi. Yang pertama sekali lagi adalah bahwa kita fokus bagaimana SS yang sudah umurnya 20 tahun ini kok nggak punya usaha gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kami membangun sumber daya. Jadi alhamdulillah sekali lagi hari ini Bapak Ibu sekalian bahwa SS ini sudah tidak bergantung lagi kepada dividen. Tetapi alhamdulillah kita sudah punya usaha-usaha yang sekarang ini sudah berkembang. Bagaimana angkanya dan sebagainya, mungkin nanti saya bisa bagikan press release-nya, karena itu angka-angka yang saya khawatir salah membacakan. Kira-kira sebagai pengantarnya yang panjang seperti itu. Jadi kalau kemarin Bu Komut menyampaikan bahwa secara ini adalah tidak berkenan menjelaskan PI, karena PI itu bukan di ranah SS Pak, tetapi adalah di ranah MUJ, ONWJ. Tetapi saya sebagai direktur utama belajar dengan sangat keras bagaimana paham tentang PI, paham bagaimana bisnis upaya bisnis minyak ini menguntungkan dan sebagainya. Karena walau bagaimanapun sebagai pemegang saham kami berusaha untuk paham dan mengerti bisnis. Itu pengantar dari saya, Pak Komisaris. Ini Komisaris yang ada adalah Pak Kiai dari Pak Gaden, pimpinan Al-Ukhuwah. Selamat datang Pak. Langsung dinikmati saja Pak. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PH ONWJ. Setelah PH ONWJ tahun 2009 memang trennya produksinya menurun. Karena sudah hampir 50 tahun kurang lebih blok ini di offshore ini tidak pernah ada maintenance. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Pak Dirut izin 2024-2025 ini ada perbaikan secara total. Karena kalau tidak diperbaiki, tidak ada maintenance di beberapa titik sumur tadi, itu keekonomiannya sudah tidak ada. Jadi bisa jadi besar pasak daripada tiap. Maka dari itu kita tahu lah, bisnis migas itu adalah high ekonomi biaya tinggi semua. Kemudian high teknologinya juga teknologi tinggi semua. Yang terakhir adalah high rise. Ini risikonya terlalu besar kalau bisnis migas itu tidak di-maintain dengan baik. Maka dari itu, tren penurunan dalam 2024-2025 itu memang akibat dari maintenance yang akan dilakukan dan direncanakan sampai tahun 2026-2027 baru normal kembali. Jadi memang mohon dimaklum kalau hari ini sih sebetulnya angkanya kalau saya boleh sampaikan 2024 tuh walaupun belum dividen final Pak Dirut, angkanya itu di 900 jutaan. Pak Deden yang sudah masuk baru 900 juta ya 2024 900 juta. Maka dari itu apa yang disampaikan Pak Dirut tadi, alhamdulillah di luar kita ketergantungan terhadap dividen PI itu biasa, ketergantungan sedikit demi sedikit ketergantungan itu kita bisa lepaskan. Usaha-usaha baru yang menjadi pondasi yang kokoh untuk BUMD ke depan itu kita ingin bangun, dan salah satu hal yang ingin kami tinggali, yang kami ingin jadi legasi kami itu adalah SS punya usaha yang memang dari sisi kegiatan usahanya sudah aman, sehingga siapapun nanti yang akan mengoperasionalkan SS itu mampu bisa
memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai tadi perusahaan BUMD yang multi bisnis lalu gada. Kalau kawasan industri sudah mulai tadi berdiri, kami bisa ikut di dalamnya. Pelabuhan ini baru 10%. Bisnis di pelabuhan itu baru 10%. Karena yang 90% nanti akan ketemulah terminal peti kemas, bagaimana di Priuk dan lain sebagainya. Kami sedang belajar. Tahun pertama, saya bisa langsung sebutkan angkanya Pak Dirut. Tahun pertama kami berdarah-darah belajar di pelabuhan. Tahun kedua kami sudah mulai naik gitu. Di 1,6 miliar brutonya Pak Dirut, 1,6 1,7. Tahun ketiga kita sudah berani di angka di 3,9. 3,9 miliar. Setiap tahun kita trennya meningkat tanpa dengan tadi meningkatkan SDM, kemampuan, memperbaiki diri, belajar diri ya. Insya Allah di beberapa kegiatan besar kita bisa trennya semakin membaik. Tentu PI menjadi penting, dividen PI menjadi penting, tetapi ke depan lambat laun usaha yang lain bisa jadi penopang sumber pendapatan asli daerah yang insya Allah akan kita bisa berkontribusi dividen ke pemerintah daerah tentunya.